Tari Sinoman Hadrah oleh Sri Yuliani, NPM 3061935039. Tari Sinoman Hadrah. Apa itu tari Sinoman Hadrah? Sinoman Hadrah ini merupakan kesenian tradisional religius khas Banjar yang banyak mengandung filosofis dan nilai-nilai budaya khas Banua. Budaya dan tradisi orang Banjar yang merupakan hasil dari asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut kemunculannya dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang memadukan kesenian antara seni suara atau kasidah dan seni tari yang berasal dari Parsi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab yang selanjutnya berbaur dengan budaya yang ada di daerah atau sekitar tempat tersebut. Sejarah tari Sinoman Hadrah. Sinoman Hadrah berasal dari kata Sinoman dan Hadrah, artinya perkumpulan, yang berarti suatu perkumpulan atau tempat orang-orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama berdasarkan aspirasi bersama. Sedangkan Hadrah berasal dari kata hadrun atau bahasa Arab, yaitu artinya hadir. Nah, dalam hal ini dimaksudkan adalah kegiatan menyambut kehadiran seseorang atau kelompok yang dihormati atau dimuliakan. Terpuji. Fungsi tari Sinoman Hadrah. Fungsi tari Sinoman Hadrah untuk menyambut kehadiran seseorang atau kelompok yang dihormati atau dimuliakan, atau misalnya tamu. Nah, tari Sinoman Hadrah ini dipertunjukkan pada perayaan hari-hari besar atau perkawinan dan perayaan-perayaan yang bersifat pribadi ataupun kelompok, seperti misalnya di acara najar atau hajatan, upacara perkawinan, kegiatan keagamaan, penyambutan tamu, pejabat atau tamu pemerintah, peringatan hari-hari besar nasional. Tari Sinoman Hadrah biasanya ditarikan secara berkelompok yang berjumlah minimal 40 orang, terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Pertama, pemain utama terdiri 5-6 orang dan masing-masing memegang sebuah terbang hadrah. Ada juga sebagian memainkan terbang hadrah. Mereka juga melantunkan syair puji dan pujian untuk Tuhan dan Rasul Muhammad SAW. Pemain utama ini disebut dengan penabuhan. Kedua, pemain payung terdiri dari 1-3 orang. Masing-masing pemegang sebuah payung, yang payungnya itu besar, berumbai. Pemain payung disebut juga dengan pemayung. Payung yang dibawakan oleh pemayung diputar-putar sebagai lambang kedinamisan dan payung sendiri sebagai lambang keagungan. Ketiga, penari tari Sinoman Hadrah terdiri dari 8 sampai kurang lebih 20 orang. Penari dan masing-masing membawa bendera warna-warni. Selain menari, mereka juga mengucapkan syair-syair yang dibawakan oleh penabuh. Properti dan pakaian tari Sinoman Hadrah. Properti yang digunakan dalam tari Sinoman Hadrah ini ada terbang rebana, ada babun, ketipung,
tamborin, kemudian pakaiannya itu bendera, baju palimbangan, selawar pindandang, laung, selempang, payung ubur-ubur, dan sepatu. Nah, ini ada beberapa gambar properti yang digunakan di dalam Sanoman Hadrah. Ini ada terbang. Nah, kemudian ada babun. Kemudian ada katipung. Katipung itu seperti ini. Selain itu ada yang digunakan juga tamboren. Nah, tamboren seperti ini. Ada bendera, ada baju palimbangan, selawar pindandang, laung, biasanya diikatkan di atas kepala, kemudian selempang, kemudian payung ubur-ubur, kemudian sepatu. Pembagian pukulan dalam Sanoman Hadrah: pertama, pembawa; kedua, pemecah; ketiga, peningkah; dan keempat, penggulung atau bas. Tarian Sanoman Hadrah ini diiringi seperangkat tetabuhan. Nah, jadi tari Sanoman Hadrah ini diiringi dari seperangkat tetabuhan. Dan tetabuhan itu dalam bentuk terbang rebana tadi, seperti ini. Yang tidak memakai giring-giring, tembaga, dan perak. Dengan irama lagu, syair-syair umumnya diambil dari syair-syair Maulid Nabi, seperti Maulid Diba, Maulid Habsyi, Sarafal Anam, Berjanji, dan sebagainya. Adapun syair-syair biasanya digelarkan berdasarkan struktur dari Sanoman Hadrah itu. Misalnya pendahuluan sahut buang dengan syair Assalamualaik. Kemudian penghormatan atau pelimbangan. Dan syair bisa lagu Ya Rabbi bil Mustafa. Kemudian yang berikutnya isi itu bisa diisi dengan syair lagu yang slow atau Ala Nurul, kemudian Ya Nabi Salam. Kemudian penutupnya bisa dengan syair Ya Habibi. Yang berikutnya, ragam gerak Sanoman Hadrah. Ragam gerak dalam tari Sanoman Hadrah ada kibaran awal, mengibarkan bendera ke atas dan ke bawah. Kemudian jajak 4, kibar bendera step 4. Kemudian kibar higa atas bawah. Kemudian kibar duduk dan putar awak. Nah, ini ada beberapa gambar ragam gerak pada tari Sanoman Hadrah. Ada ragam gerak menusuk ke samping, ragam gerak step 4, ragam gerak duduk berlutut, ragam gerak jalan di tempat,
ragam gerak merendah kaki menyilang, ragam gerak menusuk ke samping, dan ragam gerak rudat tebas. Nah, demikian salah satu kesenian Islam, kesenian hadrah, ya, masih sering ditampilkan di acara-acara penyambutan tamu, peringatan hari besar Islam, atau hari nasional dan upacara perkawinan, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Inti pokok dari kesenian ini, kesenian siraman hadrah ini, yaitu syair-syair yang digunakan atau yang dinyanyikan di dalam kesenian ini berisi puji-pujian dan sanjungan kepada Rasulullah, serta sanjungan atau penyambutan kepada tamu. Nah, yang berisikan tentang nasihat-nasihat atau petuah atau pesan moral yang terkandung dalam syair-syair tersebut, di mana pesan-pesan tersebut dilantunkan dengan penuh kegembiraan. Baik, sekian penjelasan mengenai pembelajaran seni budaya tari Siraman Hadrah. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian pencinta tari Siraman Hadrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.